Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terdengar pernyataan dari guru bahwa murid sekarang tidak seperti murid zaman dulu. Antusiasnya berbeda, perhatiannya berbeda, sopan santun tata krama dan sikapnya juga berbeda. Yang mengarah pada sikap murid sekarang ini mengarah kepada sikap yang tidak baik. Ya memang beda lah, sangat berbeda. Kehidupan sudah berbeda, sistemnya berbeda, gaya hidup berbeda, dan yang dipastikan adalah peradabannya juga sudah berbeda. Itulah fungsi guru, bukan hanya dituntut melalui akademisnya saja, namun pembelajaran oleh guru juga harus membentuk dan mengembalikan sikap atau karakter murid atau karakter bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, sehingga tidak ada lagi koruptor di masa yang akan datang. Setuju? Setuju. Oleh sebab itu, pendidik harus pandai dan cakap dalam memancing minat murid. Pendidik juga harus pandai dalam mendapatkan perhatian murid saat menyampaikan materi, sekaligus kita membentuk sikapnya melalui pembelajaran yang kita suguhkan. Lalu bagaimana cara memancing minat belajar murid? Itu terletak bagaimana kita membuka dan membawa murid ke dalam isu yang terjadi di sekitar mereka, sehingga merangsang ingin tahu dan imajinasi mereka. Lantas bagaimana caranya? Sebelum menyampaikan atau masuk ke dalam materi, kita bisa mulai dengan beberapa hal. Yang pertama, tayangkan video, artikel, tulisan, atau yang lebih mudah dengan cerita tentang fenomena atau yang berhubungan dengan kegiatan siswa sehari-hari sesuai dengan lingkungan siswa. Kegiatan ini juga bisa disebut sebagai kegiatan literasi atau persepsi. Dengan membuka pelajaran seperti itu, maka siswa akan terstimulus dan termotivasi untuk bertanya, menceritakan pengalaman pribadinya sesuai dengan video atau cerita yang sudah mereka dengarkan. Upayakan cerita memang benar-benar menarik sehingga masuk ke dalam kehidupan siswa, dan video atau cerita pembuka tadi bukan tentang materi pembelajaran yang akan kita bawakan, tetapi tentang kejadian atau aplikasi materi, tetapi tentang kejadian atau isu atau sesuatu menuju ke arah materi ajar kita. Buatlah pertanyaan-pertanyaan pemantik dan pertanyaan terbuka sehingga jawaban lebih luas dan lebih bervariasi menuju ke materi. Seperti apa pertanyaan terbuka? Bentuk pertanyaan terbuka adalah dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, dan seberapa. Hindarkan menggunakan kata-kata kenapa atau mengapa. Dan kita juga menghindarkan untuk menggunakan kata apakah, sudahkah, dan lain-lain yang mengarahkan jawabannya hanya sebatas iya atau tidak. Melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka akan terkumpul berbagai jawaban dari murid dan berbagai cerita yang diharapkan akan merangkum isi dari materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, perhatikan antusias siswa saat Anda bercerita dan perhatian siswa saat mendengarkan cerita Anda. Itu dapat dilihat dari cara duduk, perhatian, arah mata, dan kenyamanan saat mendengarkan cerita atau menonton video yang Anda putarkan. Jika ada murid yang mengganggu, usahakan untuk berhenti. Usahakan untuk berhenti bercerita dan menghela nafas. Atau Anda dapat membuat beberapa trik pertanyaan sehingga murid akan menyegarkan kembali perhatiannya. Dengan mengawali 3 hal tersebut, murid akan memulai pembelajaran dari dalam diri mereka sendiri, atau dikenal dalam kurikulum Merdeka, mulai dari diri. Murid akan menyampaikan idenya secara langsung, baik tulisan ataupun lisan. Murid akan terpanggil untuk mempelajari materi dan berusaha mengaitkan materi itu sendiri dengan cara mereka, cara pandang mereka, dan sudut pandang mereka, sehingga pembelajaran menjadi berpusat kepada murid dan berdiferensiasi. Jika sudah seperti ini, Anda sudah membuka pintu-pintu pembelajaran di mana murid akan masuk melalui pintu dan cara yang mereka suka. Anda tinggal menuntun murid untuk mempelajari materi dan membantu murid mencari ruang untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pandangan mereka sendiri. Percaya diri murid akan terbangun dan Anda sudah sukses melakukan pembelajaran yang merdeka.